Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla fi'ula, alhamdulillah. Dengan nikmat hidayah dan taufik serta kekuatan atas kita semua, kembali pada pagi ini kita bisa duduk dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan fikih ibadah yang kali ini insyaallah ta'ala masuk di pertemuan kedua dalam pembahasan kitab Siyam. Adapun tema yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga menjadi wasilah kebaikan keberkahan untuk kita semua. An-nahyu an taqaddum Ramadan bis-shaum. Larangan atau termasuk hukum saum berpuasa satu hari sebelum menjelang tiba bulan Ramadan. Hukum puasa satu hari menjelang masuk di bulan Ramadan. Ada dua atau mungkin tiga hadis yang insyaallah ta'ala masuk dalam pembahasan ini. Pertama adalah hadis seputar an-nahyu an taqaddumi Ramadan bis-shaum. Hadis tentang larangan puasa atau mendahulukan Ramadan dengan saum, satu atau dua hari menjelang masuk bulan Ramadan. Barangkali inilah, dari hadis inilah tema kita angkat. Kemudian hadis yang kedua, hukum shaumi yaumil syak. Ini hadis ini pun berkaitan erat dengan hadis yang pertama, yaitu hukum saum di hari syak, hari yang meragukan, yaitu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Dan insyaallah ta'ala barangkali kita juga akan masuk di hadis seputar hukum pertengahan bulan Sya'ban. Ya, hukum saum apabila masuk di pertengahan bulan Sya'ban akhir. Baik. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan curahkan kepada Nabi kita mulia tercinta besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk insyaallah ta'ala ke dalam pembahasan, yakni hadis-hadis yang dibawakan oleh mu'allif penulis rahimahullah ta'ala Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Umarah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masuk di hadis pertama ini. Hadis pertama di Kitab Siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumin. Janganlah kalian dahulukan bulan Ramadan dengan saum 1 hari ataupun 2 hari, tidak pula 2 hari. Janganlah kalian dahulukan bulan Ramadan bisaumi yaumin, dengan saum 1 hari, wala yaumain, tidak pula saum 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seseorang atau orang yang sudah terbiasa menunaikan saum. Kecuali orang yang terbiasa menunaikan saum, fal yasumhu, maka baginya saum, maka hendaklah dia saum. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati pengeluarnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari cantumkan hadis ini dalam kitab Usyam, babun la yutaqaddamu ramadhanu bisawmi yawmin wa la yawmin. Assalamualaikum. Bab tidak boleh didahului Ramadan dengan saum 1 hari atau 2 hari, dan tidak pula 2 hari. Demikian pula riwayat Imam Muslim secara marfu', dan dikatakan lafal hadis ini milik Imam Muslim. Allahu a'lam. Kita ulangi, kita bacakan kembali hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqaddamu ramadhana, janganlah kalian dahului Ramadan bisaumi yaumin, dengan saum 1 hari, wala yaumain, tidak pula 2 hari. Illa rajulun, kecuali orang, kana yasumu sauman, terbiasa menunaikan saum, fal yasumhu, maka saumlah dia, berpuasalah dia. Muttafaqun alaihi. Syarhu alfadzil hadis, penjelasan seputar lafal hadis, lafal-lafal dalam hadis. La tuqaddimu, maknanya adalah la tasbiqu, jangan didahului. Asalnya adalah la tataqaddamu bita'ain. Assalamualaikum. Fahudifat ihdahuma takhfifan, maka dibuanglah ta satu takhfifan, supaya lebih ringan. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha, di surah Al-Baqarah ayat 267. Kemudian lafal berikutnya adalah Ramadan, yakni la taqaddamu Ramadan. Ramadan ay syahru Ramadan, yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Summiya bidzalika, adapun penamaan Ramadan, li syiddati ramdha fihi, ina tasmiyatuhu bihi, karena li syiddati ramdha, karena saking teriknya ramdha. Ramdha itu kerikil ataupun apa, pasir, panas. Nah, rata-rata Ramadan tiba di musim apa? Panas umumnya. Wakila ghairu dzalika, ada juga yang mengatakan lagi. Nanti bisa dilihat di Tahlib al-Asma'i wal Lughah. Tahzib al-Asma'i wal Lughah. Baik.
Kita masuk di fikih hadits. Salam. Al-haditsu dalilun 'ala an-nahyi 'an as-siyami qabla thubuti dukhuli Ramadan. Hadis ini dalil larangan saum, larangan berpuasa qabla thubuti dukhuli Ramadan. Sebelum kepastian masuknya bulan Ramadan. Jadi hadis ini dalil larangan saum sebelum kepastian masuknya bulan Ramadan. Larangan berpuasa. Bian yasuma yauman aw yaumain, yaitu dengan menunaikan saum 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Biqasdil ihtiyati li Ramadan, dengan maksud ihtiyat, kehati-hatian masuk di bulan Ramadan, atau biqasdi tatawwi, atau dengan menyengaja niatnya sebagai tatawwu atau sunnah saja. Padahal bisa jadi tidak terbiasa. Ini yang tidak diperkenankan. Jadi yang larangan itu biqasdil ihtiyat, dengan niat, dengan maksud kehati-hatian masuk di bulan Ramadan, atau dengan niat tatawwu secara umum, yaitu saum sunnah, dengan catatan dia tidak terbiasa, bukan kebiasaannya. Wa hadha an-nahyu mahmulun 'ala tahrim 'ala al-qaul rajih. Larangan ini dianggap ya mahmulun 'ala tahrim, dihamal ataupun ditarik ke makna haram. Bahkan dianggap ini qaulur rajih, pendapat yang rajih. Lianna hadha huwa al-aslu fihi, karena ini hukum asal. Al-aslu, hukum asal larangan itu adalah apa? Haram. Illa bidalilin yusrifu an dzalika, kecuali ada dalil yang membalikkan dari hal ini. Wal iktisaru fil hadithi ala yaumin aw yaumain li'annahu wal ghalibu fi man yaqsidu dzalika. Adapun penyebutan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan, al-ghalib secara umum, fiman yaqsidu dzalika, yang memiliki niat 2 tadi. Kan niatnya tadi khawatir sudah masuk bulan Ramadan. Maka secara otomatis paling saumnya 1 hari ataupun 2 hari menjelang masuk di bulan Ramadan. Amma siyamu aktsar min dzalika fasayati. Adapun hukum saum lebih banyak daripada itu, yakni saum di bulan Sya'ban. Terutama apabila saum menyengaja saum setelah masuk nisfu Sya'ban istilahnya, atau memperbanyak saum ya setelah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Hal ini ada athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga sejatinya. Karena beliau radhiyallahu taala anha tidaklah banyak menunaikan saum atau bulan selain daripada bulan Ramadan, kecuali di bulan apa? Sya'ban. Lima kanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melihat kedudukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW banyak menunaikan saum justru di bulan apa? Sya'ban. Nah, nanti bagaimana dengan kaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejatinya Al-Hafidz juga membahas hadis ini di pembahasan tatawu'at, yaitu hadis larangan saum apabila masuk di bulan atau di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, kita baca. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, apabila sudah masuk pertengahan dari bulan Sya'ban, maka fala tasumu, janganlah kalian menunaikan saum. Tidak ada hadis ini juga.
Apabila sudah masuk intasafa Sya'ban fala tasum. Janganlah kalian menunaikan saum. Hadis Abu Hurairah rawal khamsatu. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5, Imam Abu Dawud, ya, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad menganggap hadis ini munkar. Jadi Imam Ahmad menganggap hadis ini munkar, dhaif, lemah. Sehingga para ulama sendiri berselisih pendapat tentang terkait kedudukan daripada hadis ini. Nanti juga insyaallah taala ada isyarat. Wa yustasna min dzalika, terkecuali dari larangan saum atau mendahulukan saum 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Yang diperkecualikan adalah man kana, bagi siapa lahu adatun, yang memiliki kebiasaan, siapa yang memiliki kebiasaan bisaumi yaumin muayyanin, memiliki kebiasaan saum tertentu, kalisnaini awil khamis, seperti saum Senin, Kamis, umpamanya bertepatan 1 hari atau 2 hari menjelang masuk di bulan Ramadan itu di hari Senin atau hari Kamis, maka diperbolehkan. Fayusadafu dzalika qabla Ramadan, bertepatan 1 hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan, fala ba'sa li zawalil mahdhur, karena ini tidak bermasalah, tidak mengapa, li zawalil mahdhur, karena hilangnya mahdhur, larangan. Wa kadzalika man yasumu wajiban, demikian pula keluar daripada larangan ancaman dalam hadis ini adalah siapa yang memiliki saum wajib tersisa 1 hari atau 2 hari, sedangkan dia masih memiliki saum wajib, karena nadhar atau kifarah, seperti nadhar, saum nadhar atau saum kifarat, atau qada, termasuk qada Ramadan al-madi, mengqada Ramadan yang telah lalu. Karena hukum asal sekali lagi. Waktu mengqada Ramadan dibatasi dengan sampai kepada Ramadan berikutnya, hukum asalnya. Hanya saja syariat memberikan kelapangan bagi siapa yang memang sampai waktunya tiba, Ramadannya tiba, Ramadan berikutnya tiba, ternyata belum sempat untuk mengqadanya, tidak sempat karena satu dan lain hal, maka dia berkenankan untuk apa? Mengqada setelah Ramadan kedua datang. Ini tidak bermasalah. Adapun nanti khilaf apakah ada tambahan atau tidak, nanti lain masalah. Nanti insyaallah taala ada pembahasan pula dalam masalah. Faqulu dzalika jaizun, semua ini diperbolehkan. Artinya pertama, orang yang sudah terbiasa menunaikan saum sunnah seperti saum Senin Kamis, ya, Daud mungkin, silahkan. Atau bisa jadi termasuk saum apa? Ayyamul bid umpamanya, tidak mengapa. Demikian pula siapa yang masih memiliki wajib tunggakan saum lah gitu. Qada, baik qada, nazar atau kifarat, maka hukumnya diperbolehkan. Lianna laysa min istiqbali Ramadan, karena bukan masuk ke dalam bab ya menyambut bulan Ramadan. Jadi dalam tanda kutip larangan ini saum 1 hari 2 hari ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bukan. Ini nggak boleh. Jadi nggak ada ritual secara khusus
dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Sampai saum pun dilarang. Ibadah saum itu sendiri dilarang, apalagi yang lain. Nah, ini harus diberikan sebagai catatan. Karena faktanya sebagaimana telah kita sampaikan, para ulama salaf terdahulu itu persiapan mereka itu bukan 1 hari 2 hari menjelang Ramadan. Tapi kapan? 6 bulan. 6 bulan. Lain 1 hari 2 hari. Makanya syariat subhanallah ini faedah juga. Ini faedah. Di antara hikmah larangan 1 hari 2 hari untuk menafikan tadi. Itu menyambut dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan. Enggak ada ritual apapun sampai saum pun. Kalau itu sebagai alasan untuk persiapan bulan saum, nah itu tetap dicarang gitu loh. Tidak diperkenankan itu demikian. Apalagi yang lainnya. Nah, kalau mau persiapan ya jauh-jauh hari. Bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. 6 bulan persiapannya. Dan saya kira ini juga harus betul-betul kita perhatikan. Terutama kita masuk di bulan Sya'ban gitu ya. Awal-awalan bulan Sya'ban. Maka kita berbenah diri. Ya kalau para ulama salaf tadi 6 bulan, ya atau minimal kita ketika sebulan gitu tak. Sudah persiapan berbekal. Dalam tanda kutip bukan tadi menyambut, bukan itu bukan. Maksud yang kami maksudkan adalah bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Amal soleh di situ, seluruh rangkaian ibadah itu berlipat ganda, sebagaimana sabit di hadis Nabi SAW. Maka alangkah baiknya bahkan termasuk orang yang cerdas, sehingga Rasulullah SAW mengatakan rogi ma'an fumriin kan, sungguh rugi orang yang insalakha alaihi Ramadan berpaling darinya, ya, falam yukfar lahu dzunub, dosanya masih menggunung. Dosanya masih banyak. Dosanya belum diampuni. Kan? Ini kesempatan. Kapan? Ya minimal kita sekarang gitu loh. Mumpung masih di bulan Sya'ban. Jadi mikirnya jangan ekonomi. Why? Dalam tanda kutip ya. Gitu. Tapi harus berpikir apa? Sudah mulai fokus. Dan itu tantangannya. Ya. Barangkali dari sisi inilah kenapa saum Ramadan, bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Tingkat kesulitannya lebih berat, tantangannya lebih gede, fitnahnya pun dahsyat. Dari seluruh penjuru tuh. Termasuk dari sisi ekonomi. Itu. Bisa dipahami ya maksud kami ya? Maksud saya. Ceyah gitu istilahnya, sisi ekonomi. Yang tidak biasa juga akhirnya turun ke jalan gitu. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi juga ada adab ya. Ada hadis di, Masya Allah, saya kira sudah pernah kita kaji juga ya di waktu dulu ya tentang Kitabul Jami, ya tentang hakut turuqat, ya hak jalan, hak jalan. Nah ini harus perlu diperhatikan. Baik, lanjut. Wa qad bahatha al-ulama'u an hikmati hadzal nahy. Para ulama membahas, mengkaji larangan, apa hikmah di balik larangan Rasul untuk saum 1 hari 2 hari tadi. Qila tamyizu fara'idil ibadati an-nawafilha. Ada yang mengatakan sebagai pembeda antara fardu dan sunnah. Antara fardu dan tatawwu'. Nggak boleh ada saum apapun. Kan saum kan? Kenapa yang dilarang di sini saum? Kenapa? Karena Ramadan adalah ibadah puasa. Tuh, ibadah puasa identik dengan ibadah puasa. Artinya dalam hal ini tidak tidak di sini katakan sebagai tamyiz, pemisah antara saum wajib dengan saum sunnah. Ini pun sebagai isyarah bahwa boleh kok sejatinya saum di bulan Sya'ban sebagai tatawwu. Gitu. Adapun 1 hari, 2 hari menjelang tahan. Ini berlaku bagi siapa yang tadi sudah disampaikan. Tidak terbiasa.
Wal istidadu li Ramadan uqbatin wa nasyatin. Wal istidad. Demikian pula sebagai latihan, sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan dengan penuh semangat. Ya, rogbah, nasyat, semangat. Jadi kalau berhenti dulu tidak saum 1 hari 2 hari ini, harapannya ketika masuk di bulan Ramadan itu apa? Semangat. Wa qila li anna hukmal siyami mu'allaqun bi ru'yatil hilali fal mutaqaddamu ala mukhalifin syar'i. Ada juga mengatakan bahwa hukum saum itu terikat dengan hilal. Dengan hilal. Jelas, mutaqaddimu alaihi mukhalifun syar'i, orang yang mendahului saum 1 hari 2 hari maka bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Saya paham ya? Jadi bulan Ramadan terikat dengan hilal, ru'yatul hilal. Nah, orang yang mendahulukan 1-2 hari saum, maka secara otomatis mukhalifatun atau mukhalifun menyelisihi syariat. Menyelisihi tuntunan maksudnya. Itu. Wa rajaha hadzal Hafidz Ibnu Hajar, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar merojihkan, menguatkan pendapat yang kedua ini. Hikmahnya. Jadi di antara hikmahnya adalah apa? Saum itu terikat dengan ru'yatul hilal. Sedangkan hilal belum datang, kemudian saum. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena tuntunannya adalah saum ketika melihat sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya. Akhirnya sudah mulai saum. Sih. Allahu a'lam. Bisa dipahami ya? Nah. Kecuali ya tadi sudah sampaikan. Al-haditsu warada fi hadits Abi Hurairah anna Rasulullah qala idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Hadis yang tadi sampaikan. Hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban fala tasumu, maka jangan saum. Wa dhahiruhu mu'aridun di haditsil bab. Hadis ini yaitu hadis larangan saum apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban berselisih atau menyelisihi zahirnya li hadisil bab, hadis yang sedang kita kaji sekarang. Gambarnya gini. Hadis yang sedang kita kaji larangan saum 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Sedangkan hadis Abu Hurairah larangan saum apabila sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Sama tidak? Sama tidak? Beda. Kalau pertengahan bulan Sya'ban berarti hitungan di berapa? Kalau jumlah hitungan 29 hari, taruh 15 hari. Dari hari ke-15 berarti sudah tidak diperkenankan untuk menunaikan saum. Gitu ya? Sedangkan ini kan dibatasi 1 sampai 2 hari saja. Maka zahirnya antara hadis ini, 2 hadis ini bertolak belakang. Nanti insya Allah kita akan kaji dulu hadis ini. Ya, bagian paparan para ulama, tapi kita baca dulu. Lianna hadis al-babi fihi an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi yaumin aw yaumain. Jadi hadis yang sedang kita kaji, larangan 1 hari 2 hari menjelang masuk bulan Ramadan. Fa fihi minhu jawazu ma qabla dzalika. Fafihim minhu atau papuhi maafan atau fayufhama minhu jawazu ma qabla dzalika. Berarti dipahami bahwa hari dari bulan Sya'ban ke sana sampai barangkali ke berapa ya? Ya 3 hari atau 4 hari sebelum datang bulan Ramadan itu diperbolehkan. Bahkan kalau kebiasaan Aisyah tadi, lihat, disunahkan, dianjurkan. Wa hadzal haditsu. Adapun hadis idzan tasafa Sya'ban, apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka derajat hadis ini memang diperselisihkan kedudukannya.
Ya, kama saya insyaallah ta'ala fi akhir syiyam, dan ini ada di pembahasan akhir saum. Wal qauli bisihatihi, tapi jika ini dianggap sahih bahwa mahmulun alaman yasumu naflan mutlaqa. Ini dihamal ditarik kepada siapa yang memang sudah terbiasa saum mutlak. Ibtidaan min fi Sya'ban, diawali dengan pertengahan bulan Sya'ban. Aman lahu adatun bisamil isnain wal khamis, siapa yang memang sudah terbiasa dengan saum Senin Kamis atau saum Daud, au kana yasilu nisfasani, ya, atau dia menyambung di nisfasani bin nisbi al-awwal, di pertengahan pertama, pertengahan kedua biasa disambung beliau saum, atau ada qada, maka tidak masuk ke dalam larangan ini. Nah, saya bacakan pandangan para ulama ya, terkait hadis ini supaya lebih kuat. Tasfih dan tadib para ulama. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis saum, larangan saum apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban. Kata Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan sahih. Kata beliau, hadis ini hasan sahih. Istilah ini istilah khusus yang dimiliki oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Ada di antaranya Ilal At-Tirmidzi wa karya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, sudah dibahas. Wa qad dha'afa al-hadits al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini. Faqad naqala al-Baihaqi an Abi Dawud an Ahmad. Imam Al-Baihaqi menukil dari Imam Abu Dawud perkataan Imam Ahmad, penilaian Imam Ahmad terhadap hadis ini, hadis munkar, hadis munkar. Demikian pula Yahya ibnu Ma'in qala dzalika, mengatakan demikian, munkar. Dilemahkan pula oleh Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Tuh. Kemudian juga dilemahkan Abu Zur'ah Ar-Razi, ini kibar para ulama hadis, mendhaifkan terhadap hadis ini. Tuh. Jangan saum apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Dilemahkan, didhaifkan. Tuh. Baik. Selanjutnya ada juga yang mengatakan al-haditsus sahihun, hadis ini dianggap sahih, yaitu Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Demikian pula Imam At-Tahawi wa Ibnu Abdul Bar, wa Syekh Abdul Aziz bin Baz dari kalangan mutaakhirin. Syekh bin Baz juga masuk mensahihkan hadis ini pula. Wa qala, beliau mengatakan, la a'lamu wajhan qadihan listinkari Imam Ahmad di hadal hadis. Saya tidak tahu sisi apa yang diingkari oleh Imam Ahmad terhadap hadis ini. Mengingat Imam Ahmad mengatakan hadal hadis munkar. Hadis ini munkar. Kata Syekh bin Baz rahimahumullah taala bahwa saya tidak tahu apa yang menyebabkan, sebab apa yang menyebabkan hadis ini diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, biasa yang seperti begini di antara para ulama. Tuh. Bukan warada Abu Dawud mukhalafatahu. Saya baca karena saya kira walaysa hada indi khilafuhu wa la'alla muraduhu an hadis al-ala. Jadi madarnya di ala ya dulu alal man'i, hadis al-ala. Jadi riwayat ini riwayat al-ala. Saya ini buat lewati sedikit. Ya dulu alal man'i man ta'ammada siyam ba'da nisfi liyasilahu bi Ramadan. Di hadis al-ala menunjukkan bahwa larangan, hadis ini memiliki makna larangan menyengaja saum setelah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, liyasilahu bi Ramadan, agar saumnya bersambung dengan bulan Ramadan. Bisa paham ya? Jadi larangan saum apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban itu, ya, disinyalir maknanya adalah
larangan menyambung dari pertengahan bulan Sya'ban terus sampai akhirnya masuk di bulan Ramadan. Amma man shoma ba'da nisfi li'adatin lahu. Adapun yang saum memang sudah terbiasa. Ya. Saum Daud umpamanya atau saum apa? Aw lahu adatun yastakthiru min asyam fi Sya'ban, atau memang sudah terbiasa dia memperbanyak saum di bulan Sya'ban, sudah terbiasa. Aw alaihi qada, apalagi ada qada, nadar, fa kullu dzalika la mani'a lahu, maka ini semua tidak bermasalah. Wa innamal maqsudu taharra as-siyam wa ta'ammuduhu ba'da an-nisfi duna an yakuna lahu adatun. Ini hanya saja yang justru dilarang itu adalah menyengaja setelah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Wa bihadza tazulul mukhalafatu insyaallah taala. Oleh karena itu ya hilanglah mukhalafah, perselisihan ini antara hadis ini insyaallah taala. Fayunha anisyami ba'da nisfi, dilarang saum setelah nisfu, wa yata'akkad an-nahyu, dan larangannya apabila qurba nihayati syahri, apalagi kalau sudah mulai masuk di akhir bulan Sya'ban. Jadi mengamalkan hadis yang sedang kita kaji sekarang. Lakin kama qala al-Hafidz Ibnu Rajab, kata al-Hafidz Ibnu Rajab, innahu tuqallima fi hadzal hadis man huwa akbaru min haula'i wa ala. Tadi kan disampaikan bahwa hadis ini dianggap hadis yang dhaif, dan yang berbicara menilai ini adalah para ulama kibar. Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Zur'ah tadi, ya Imam Yahya bin Ma'in. Fa yakunu qauluhum muqaddaman ala qawli man huwa dunahu. Maka pendapat mereka lebih kita dahulukan daripada pendapat yang lainnya. Sehingga hadis bahwa la taqaddamu, ya, larangan untuk apa? La tasumu idan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban jangan dahului oleh kalian dengan saum, jangan kalian saum, maka dianggap hadis ini dhaif atau lemah. Waqad dzakara al-Hafidz Ibnu Rajab, al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan di tengah-tengah pembahasan hadis-hadis, ujmi'a ala tarkil amali bihi, dalam pembahasan amalan-amalan apa saja yang ya semestinya ditinggalkan. Salah satunya memasukkan hadis ini. Bisa dipahami ya? Jadi Imam Ibnu Rajab punya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang amal ibadah yang semestinya ditinggalkan. Salah satu yang dimasukkan ke dalam kitab beliau adalah apa? Hadis ini, yaitu hadis larangan saum apabila sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Tuh. Sehingga seolah-olah istinbat kesimpulan beliau, hadis ini dhaif. Hadis ini tidak bisa diamalkan. Artinya bagi siapa yang hendak menunaikan saum di bulan Sya'ban setelah nisfu Sya'ban, silahkan. Itu. Kemudian apa yang diamalkan? Hadis bab yang sedang kita sama-sama mengkaji. Wallahu ta'ala a'lam. Namun kalau meyakini bahwa ini beda lagi. Apabila meyakini bahwa pertengahan bulan Sya'ban ada kekhususan, ya, nisfu Sya'ban umpamanya ada siangnya ada keistimewaan apa, malamnya ada keistimewaan apa, maka ini hati-hati yang seperti ini. Karena justru khawatir mukhalifun li sunnati li syariati, karena khawatir justru menyelisihi tuntunan syariat. Allah taala a'lam. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini pembahasan ini. Pembahasan yang pertama itu pembahasan seputar larangan mendahului bulan Ramadan 1 hari atau 2 hari. Nah, dengan menggunakan saum. Kemudian disinkronkan dengan hadis larangan saum
apabila sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Ada juga Imam Tahawi mengatakan wa anna hadzal hadis mahmulun ala man yudha'ifuhu as-shaum. Yad'afuhu as-shaum bihaitsu yatraw 'alaihi dha'fun yu'athiru 'ala syami Ramadan. Imam Tahawi juga sisi yang lain mengatakan hadis larangan saum apabila sudah masuk pertengahan bulan Syaban itu, kata beliau, ini dihamal ditarik kepada orang yang memang lemah. Artinya kalau terlalu banyak saum, nanti ketika bulan Ramadan tiba, akhirnya dia apa? Ya nggak kuat. Tuh, makanya hadis yang tadi diamalkan. Ini Imam siapa? Imam Tahawi. Silakan mau. Mengingat tadi ada imam para ulama yang mensahihkan pula terhadap hadis ini. Nah, itu retorika yang dibawakan oleh mu'allif Imam Tahawi menjamak. Ya. Jika benar ada yang mensahihkan seperti tadi disyaratkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Al-Imam At-Tirmidzi, maka dihamal ditarik makna pada hadis ini kepada siapa yang memang lemah. Gitu. Jangan memaksakan. Berarti hukum asalnya, silakan perbanyak saum di bulan Syaban. Hanya saja untuk masuk ke 1-2 menjelang Ramadan tahan. Kecuali Bapak sudah memang terbiasa Senin Kamis saum Daud, atau ada kewajiban qada umpamanya nazar kifarat. Mau bisa dipahami ya? Baik, alhamdulillah. Zalal iskal biidznillah. Kita masuk insyaallah taala di hadis kedua, hadis akhir lah untuk pembahasan kita. Hukmu shaumi yaumish syak. Nah, hukum saum hari syak, hari ragu, hari yang diragukan. Baik, nah, saya lontarkan pertanyaan dulu. Karena insyaallah ta'ala sudah bisa dipahami ya. Apa yang dimaksud dengan hari syak, yaumus syak? Apa yang dimaksud dengan hari meragukan? Hari yang dianggap meragukan. Hari apa? Atau hari keberapa gitulah. Mudah. Hari pertama apa? Sudah pasti itu mah kalau sudah ada ketetapan. Nyambung dengan hadis yang pertama. Hari ke-30 di bulan Sya'ban. Jadi yaumus syak adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Itu salah satunya. Karena Ramadan. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Ramadan itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara hikmahnya larangan tadi, Ramadan, saum di bulan Ramadan itu saum yang terikat dengan apa? Gila. Nah, sedangkan hari ke-30 satu sisi. Hari ke-30 di bulan Syaban adalah hari yang meragukan apakah sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan atau belum, atau masih masuk di bulan Syaban. Makanya disebut hari Syak. Namun sekali lagi, hari ragu ini akan sirna dengan sendirinya apabila sudah ada kepastian. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Gitu ya. Bahwa keyakinan tidak akan sirna dengan keraguan. Tapi keraguan akan sirna dengan sendirinya dengan datang keyakinan itu sendiri. Keyakinan itu sendiri apabila sudah ada apa? Pengumuman, kepastian bahwa sudah masuk ke bulan Ramadan. Walaupun bisa jadi disinyalir itu hari ke-30. Ya, tapi sudah ada pengumuman. Kata Rasulullah SAW mengingat, kata Rasulullah SAW ya kurang lebih, bahwa asyahru bulan itu berapa? Sampai beliau menggerapkan. 1, 2, kemudian gini. 29. Ini alasan hikmah yang kedua tadi ya. Karena keumuman bulan itu ada 29.
9. Sehingga ketika muncul bertambah 1, 30, maka inilah yang disebut dengan hari syak. Ragukan. Karena kebiasaan datangnya bulan itu 29. Bisa dipahami ya? Di ke-20, hari ke-30 itu diragukan. Kenapa? Karena keumuman bulan itu 29. Yang paling utama sesuaikan dengan pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ramadan itu terikat dengan hilal. Karena di saat itu tadi ada yang mengklaim sudah melihat hilal atau kita baca aja. Nah, ini makna Yaumus Syak. Apa ketentuan syariat terkait dengan Yaumus Syak, hari ragu? Wa an Ammar bin Yasirin, hadis Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir. Qala, beliau menuturkan, Man shoma al-yawma alladhi yushakku fih. Man shoma, siapa yang menunaikan saum al-yawma alladhi yushakku fih, di hari meragukan atau di hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim, Bapak Qasim. Siapa yang maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Siapa yang saum di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakarahu al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebutkan secara muallaq, ya. Wa wasalahu al-khamsatu, dan disambungkan oleh imam yang 5. Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian pula Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ya. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis ini dalil ala tahrimi shiyam yaumul syak. Hadis ini dalil haramnya saum di hari ragu, yang diragukan, yaitu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Li'anna shiyamahu ma'siyatun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saum di hari itu adalah maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadits lahu hukm rafa'. Hadis ini dianggap marfu', atau bersambung kepada siapa? Nabi. Jadi marfu' ada 2, marfu' sharih, marfu' hukman. Ada marfu' sharih apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, au fa'ala kadza, atau melakukan ini, au ra'a nabiyyu, melihat, takrir, ketentuan keputusan Nabi. Sedangkan ini adalah kisah atau cerita yang dituturkan sahabat di masa Nabi atau telah bermaksiat kepada Nabi. Ada penyebutan Nabi. Seluruh sahabat rudul, adil. Tuh, maka tidaklah mungkin sahabat itu membuat atau mengada-ngada dalam hadis, dalam urusan syariat. Demikian. Maka dianggap hadis ini marfu' atau sambung kepada Nabi SAW. Sahih. Fa inna Ammaran radhiyallahu anhu lan yahkum bi hadzal hukm illa wa indahu ilmun minan nabi. Karena Ammar bin Yasir tidak menghukumi hadis ini, tidak akan pernah berhukum dengan hadis ini, mengamalkan hadis, kecuali indahu, beliau memiliki ilmun minan nabi, ilmu dari Nabi, sampai kepada Nabi. Tsumma huwa muayyadun, ditambah atau dikuatkan dengan hadis-hadis larangan anistiqbali Ramadan bisawmi, yaitu hadis yang tadi sudah dikaji di hadis pertama, yaitu larangan mendahulukan
Ramadan 1 atau 2 hari. Yang saling menguatkan. Wa hadisul amri bi shaumi li ru'yatihi, serta ditambah lagi dengan hadis-hadis ya, perintah saum karena melihat apa? Hilal. Wal muradu bi yaumisy syak ala qaul jumhur, menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan yaum syak adalah yaumus salasina min Sya'ban, yaitu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Idza hala duna ru'yatil hilali ghaimun aw qatarun, apabila langit mendung. Di hari itu, hari ke-30, sudah 29, ya, hari besoknya langit mendung. Sedangkan hilal itu terikat dengan ru'ya, sehingga mendung atau hujan. Nah itulah makna daripada yaum syak. Fahada la yusamu, maka di hari itu gak boleh saum. Liqaulin Nabi, karena perkataan Nabi, fa in ghubiya alaikum, apabila tadi tertutup mendung, faqmilu, maka sempurnakan iddata sya'bana 30, jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Kalimatnya dengan akmilu, sempurnakan. Nanti insyaallah taala ada hadisnya. Fa hada nassun sharihun fi anna yaumas 30 la yusam. Ini nas sharih tegas. Ya. Bahwa hari ke-30 tidak boleh apa? Saum. Wa li'anna al-asla baqaw Sya'ban fala takunu tilkal lailah min Ramadan illa biyaqinin. Karena hukum asalnya adalah masih di bulan Sya'ban. Al-aslu makana ala makana, ini kaidahnya. Asal sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya masih di bulan Sya'ban. Kecuali ada yakin. Itu apa? Ru'yatul hilal atau pengumuman. Itu ru'yatul, yang di dasar atas tadi. Ru'yatul hilal. Wa man farraqa bainal ghaimi was sahwi faqal yusamu idza hala dunahu ghaimun ihtiyatan. Ada juga yang membedakan, memisahkan antara apa? Ketika cerah ataupun mendung. Wa hadha huwa yaumus syak. Maka saum hala yusamu idza hala dunahu. Putar apa tadi? Murajah dulu. Hukum apa? Berpuasa mendahulukan puasa 1 atau 2 hari. Kemudian nanti pahamkan dengan hadis larangan saum setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian hadis yang kedua, pembahasan kedua, hukum berpuasa di hari syak, hari keragu, yaitu hari 30 di bulan Sya'ban, terutama ketika mendung atau terhalang, matahari terhalang. Itu atau tidak ada kepastian, maka di situ dilarang untuk menunaikan saum karena dianggap sudah bermaksiat kepada siapa? Rasulullah SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.